Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Lagi saya menemui Mas Krishna Harimurti. Mas Krishna ini sengaja saya menjadikan beliau sebagai narasumber karena banyak hal yang bisa saya keduk dari apa yang dia punya. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa Pak Argo. Selamat siang. Mas Krishna, ini saya terus terang ingin tahu pendapat Anda bahwa akhir-akhir ini kan masyarakat banyak merasakan intervensinya kekuasaan dalam dunia hukum. Jadi padahal negara kita ini kan inginnya kan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Saya ingin bertanya kepada Anda, pengalaman Anda selama ini sebagai seorang advokat, menurut Anda cukup merasakan nggak itu intervensi kekuasaan dalam persoalan-persoalan hukum kita ini? Gimana Mas itu? Terima kasih Pak. Kalau pengalaman saya pikir saya belum terlalu panjang ya dibandingkan yang senior-senior, tapi setidaknya cerita yang pernah saya alami begitu saja lah. Ya. Jadi kalau setiap advokat pasti punya nuansa yang berbeda-beda Pak. Artinya kayak proses penegakan hukum itu kan berjalan yang namanya mau sesuai dengan aturan atau tidak kan begitu. Ya. Tinggal bagaimana biasanya penegak hukum khususnya dimulai dari proses kalau pidana yang penyidikan ya Pak ya. Ya. Atau proses penuntutan sampai putusan kalau pidana. Kalau perdata ya langsung dalam proses pengadilan kan begitu. Saya pikir semua itu akan kerasa ya Pak. Bagi advokat itu yang menjalankan, kalau kita niatnya menegakkan hukum, tentu bagi pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan ya pasti ada lah. Hanya kita bagaimana sebagai seorang pembela tegak berdiri untuk mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum itu aja. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau di Jogja, saya pikir agak berbeda dengan yang di Jakarta ya. Ya. Artinya kalau di Jakarta, kalau kita ngelihat di tayangan teman-teman wartawan, itu kan seperti itu yang terjadi. Kalau di Jogja, menurut Anda, karena Anda stay di Jogja ya, itu menurut Anda lebih sekeras Jakarta atau memang artinya terlalu hampir sama dengan Jakarta atau terlalu jauh dengan Jogja itu? Jadi di mana tempat kita berada itu kan punya yang namanya culture beda-beda Pak ya. Ya. Kebudayaan itu pasti mempengaruhi. Di Jakarta serba cepat, serba segala sesuatunya pengennya cepat, instan dan praktis, wajar lah. Ya. Di Jogja dengan culture kebudayaan seperti ini tentu karakter orang berbeda Pak. Hanya prinsipnya dimanapun tempat tuh selalu pasti ada menyisakan adanya ruang hampa atau abu-abu lah istilahnya, absurd gitu kan. Tapi bagaimana kita sebagai advokat itu bisa harus menyajikan ruang hampa ini diisi dengan suatu ya kalau bisa dikatakan potensi untuk dibengkokkan itu tidak ada. Nah, bagaimana caranya ya kita mengawal saja dengan semaksimal mungkin. Persoalan ada intervensi, tentu setiap kita atau advokat itu pasti kalau sudah praktek lebih dari ya katakan perkara yang di atas 50 perkara sampai 100 perkara ke atas gitu ya, saya pikir sudah merasakan lah. Apalagi jam terbangnya sudah semakin panjang semakin senior, itu biasa terjadi Pak. Jadi prinsipnya kalau kita dimanapun tempat hal-hal seperti itu tidak bisa terelakkan lah. Karena untuk kasus-kasus yang nilainya itu miliaran, itu kan cenderung lalu menyerupai Jakarta juga itu. Bisa jadi Pak. Bapak mungkin beberapa kali sudah menginterview lah kasus-kasus di Jogja ini kan banyak sekali yang berhenti, ada yang stagnan, ada yang istilahnya di SP3 banyak lah. Jadi bagaimana kita yang mendudukan perusahaan kalau memang ada kasus seperti itu ya kita hanya berbisa ini loh, rule-nya seperti ini aturannya. Mari penegak hukum yang diberikan kewenangan hukum itu menjalankan tidak. Karena saya ini posisinya sebagai advokat hanya bisanya membela, menyuguhkan fakta, data, saksi,
ahli dan apapun itu yang bisa digunakan untuk proses penegakan hukum begitu saja. Dan memperjuangkan hukumnya seperti apa itu saja. Kalau mereka yang diberikan kewenangan sebagai penyidik, penuntut dan pengadil, silahkan. Ada rule-nya masing-masing. Toh kembalinya keadilan itu tidak hanya untuk bagi yang mencari, tapi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Itu prinsipnya begitu. Ya, oke. Tadi tetap kembali ke Tuhan itu ya. Itulah. Silahkan kalau mau dipermainkan boleh saja. Orang dia masih di sini, tapi pertanggungjawabannya kan juga panjang kan. Ya. Oke. Terima kasih Mas Krisna. Lain kali saya akan menemui Anda lagi. Oke, ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.